Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya taati para alim ulama, yang saya hormati DKM Masjid Kubah Timah, dan yang saya cintai para jamaah Masjid Kubah Timah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sekali lagi alhamdulillah dan alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tapi belum sampai tuntas. Bahkan kadang ada yang belum nyampe Ramadan, sudah kedahuluan di SMS sama Israel. Jadi alhamdulillah, kita ini berarti termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bertemu Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan Ramadan ini bisa sampai tuntas, menjadikan apa yang dikatakan Allah pada Nabi Musa, "A'taitu ummata Muhammadin nurain kai la yadlimu fi dzulmatain." Aku berikan umat Muhammad dua cahaya agar mereka saat terjadi dua kegelapan, umat Muhammad tidak pernah mengalami kegelapan. Qala wa man nurani ya Allah ya Rabbi? Qala nuru Ramadan wa nurul Quran. Nabi Musa bertanya, dua cahaya itu apa ya Rabb? Yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Wa madzul matani, qala wa madzul matani. Nah, dua kegelapan itu apa ya Rabb? Qala zulmatul qabri wa zulmatul akhirah. Gelapnya nanti di alam kubur dan gelapnya pada yaumul qiyamah, hari akhir. Kita ini nanti kalau sudah mati di kuburan itu gelap, Bapak Ibu. Kalau sampai tidak percaya, latihan mati juga boleh. Gelap. Walaupun sampai pasang lampu, dinyalain listrik dari rumah, tetap nanti mati di sana. Yang bisa menerangi lampu kuburan cuma dua, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Saudara-saudaraku, maka beruntunglah orang-orang yang bisa bertemu Ramadan. Para bapak yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam Asbabun Nuzul surat Al-Qadr itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kayaknya kita ini kalau dibanding umat-umat zaman dahulu, termasuk yang dekat dengan kita, Bani Israel, kita ini walaupun la'allakum tattaqun kayaknya kok tidak nyampe. Karena apalagi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa itu tidak hanya kita yang pernah diperintah oleh Allah. Orang-orang zaman dulu
juga diperintah oleh Allah berpuasa. Agar apa? Tattaqun, bertakwa. Cuma ukuran takwa mereka dengan takwa kita, kalau tidak ada bulan Ramadan, kita ini tidak ada apa-apanya. Apalagi ukuran puasa, Bapak. Kita itu dengan orang non-muslim aja kalah puasa. Kalau Bapak pernah pergi ke Bali, tanya orang-orang Bali, Hindu, kalau hari Nyepi, mereka puasa tidak hanya sampai maghrib, tapi dari pagi sampai pagi kembali. Coba. Kita ndak usah, enak sekali puasanya. Apalagi kalau fatwanya keliru. Puasa Ramadan dari pagi sampai kapan? Beduk. Akhirnya ketemu beduk udah buka puasa. Padahal lagi beduk zuhur. Padahal maksudnya beduk maghrib. Coba kalau kita mau berpikir seandainya tidak ada Ramadan. Sama-sama orang saleh. Sama-sama bertakwa. Orang-orang zaman dulu sampai Bani Israel umurnya panjang-panjang. Bahkan ratusan tahun. Ratusan tahun. Kita umurnya sudah ditulis oleh Allah di telapak tangan. Bapak bisa ngelihat tiap hari. Kenapa ditulis Allah di sini? Supaya kita sering nengok. Di telapak tangan kiri kita ini ada angka 81 Arab. Yang sebelah kanan ada angka 18. 81 kalau dikurangi 18 63. Maka kalau kita mandi sering nengok, Pak. Kalau di sini kok angkanya masih belum jelas, remeng-remeng, banyak cabangnya, insya Allah lagi awet. Tapi kok kita lihat kok semakin hari semakin tegas, semakin kelihatan jelas. Itu maksudnya suruh siap-siap. Berarti menandakan tidak lama lagi. Kemarin saudara kita Pak Zul itu lupa, mungkin tidak nengok. Lah kalau kita kok sudah lewat 63, kok masih banyak remeng-remengnya, alhamdulillah. Mungkin termasuk yang ditambah. 81 tambah 18 berapa, Pak? 99. Itu kira-kira. Berarti angka Asmaul Husna. Nah kalau kita rata-rata cuma 63 dibanding umur yang 200 tahun, 300 tahun, sama-sama orang soleh, kita nggak ada apa-apanya. Karena ukuran amal kita kalau tidak ada Ramadan, Allah sudah berkata, berfirman di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliha. Siapa berbuat baik ikhlas, balasannya kali 10. Kalau kita 63 kali 10, paling baru 600 sekian. Lalu mereka 200-300 kali 10 berapa? Tetap kita tidak bisa menyamai mereka. Karena itulah sahabat kemudian mengeluh kepada Rasulullah. Apa mungkin Rasul, kita-kita ini bisa menyamai mereka? Rasul akhirnya dapat wahyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Dijawab oleh Allah, Muhammad, jangan khawatir. Walaupun umatmu umurnya paling pendek, umat zaman akhir, tapi saya beri kesempatan untuk nyusul orang-orang zaman dahulu, orang soleh zaman dahulu, dengan cara Lailatul Qadar. Tidak hanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar diturunkan Allah hanya di bulan Ramadan. Berarti artinya siapa yang berbuat baik, ibadah banyak di bulan Ramadan, terutama nurul Quran, akan bisa menyamai orang-orang soleh pada zaman Bani Israel dan orang-orang kaum Ad dan yang lainnya. Maka Rasulullah dengan pede kemudian mengatakan, ulama'u ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama-ulamaku besok derajatnya sama dengan Bani Israel. Ulama yang betul-betul mencurahkan waktu dan amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Bahkan sampai Rasulullah juga mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kull sanah Ramadan. Seandainya umatku mengerti apa yang ada di balik Ramadan, pasti umatku berharap semua tahun berubah jadi Ramadan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dicintai Allah, maka itulah Ramadan sudah diberikan Allah bulan paling istimewa untuk Muhammad. Mari kita manfaatkan dengan benar-benar, kita isi dengan benar-benar. Jangan sampai Ramadan lewat, say goodbye, kita tidak pernah dapat apa-apa. Karena tahun depan belum tentu kita ketemu Ramadan. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, saya pernah khutbah di satu masjid. Ada orang umurnya 60 tahun lebih dikit, sudah stroke. Jumatan di ujung belakang mepet tembok. Ketika jamaah bubar, dia belum bubar, rupanya nungguin saya. Saya diajak ke rumah. Sampai di rumah dia menangis. Pak Kiai, saya ini gimana Pak Kiai? Kenapa Pak? Mohon maaf Pak Kiai, saya pernah menjadi ahli maksiat sampai umur 50 tahun. Saya baru tobat, ini tak hitung kira-kira baru 12 tahun. Saya sudah stroke Pak Kiai. Kalau misalnya sewaktu-waktu saya dipanggil oleh Allah tidak sampai 20 tahun, apakah 20 hanya sekedar 15 tahunan atau 12 tahun habis ini saya dipanggil Allah akan bisa menghapus 50 tahun kemaksiatan saya? Dengan senyum saya menjawab, Bapak jangan putus asa. La tai'asu an rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apalagi umat Islam. Kenapa Pak? Bapak boleh saya bertanya? Boleh Pak Kiai. Selama Bapak 12 tahun ini, tiap tahun ketemu Ramadan. Ketemu Pak Kiai. Bapak puasa di bulan Ramadan? Puasa Pak Kiai. Bapak tarweh? Asal tidak ada udzur, saya tarweh terus Pak Kiai. Karena merasa pengen merubah, menambal 50 tahun. Bapak di Ramadan banyak sedekah? Ya, kadang-kadang Pak Kiai.
Ya, Bapak jangan khawatir. Selama 10 tahun pun kalau Bapak ketemu Ramadan dan Ramadan itu dipakai ibadah benar-benar, banyak baca Quran istiqomah, banyak sedekah, banyak ibadah sunnah, puasanya ikhlas, sekali berbuat itu Bapak, kata Rasulullah, dilipatkan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Berarti kalau Bapak 10 tahun dikalikan saja 700, maka Bapak akan bisa sudah menghapus 50 tahun. Tapi ini jangan terus dipakai pedoman, Pak. Wah, aku tak maksiat dulu, baiklah, kelak tobatnya 10 tahun. Iya kalau sempat tobat. Nah, kalau enggak, malah parah. Inilah kesempatan, sehingga di dalam hadis qudsi Ibnu Abbas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala fi awal Ramadan, ya Ridwan, hei malaikat Ridwan, iftah abwabal jinan lis-shaimina min ummati Muhammadin. Ridwan, open the door from the paradise. Buka pintu surga. Mulai hari ini umatnya kekasihku Muhammad pada berpuasa, buka semua pintu surga agar mereka bisa mendapatkan bau surga dan hawanya surga. Subhanallah. Bagi orang puasa mulai kemarin, kita ini sudah semriwing dapat bau surga, Pak. Wa qala li Jibril alaihi salam, lalu Allah bilang pada Jibril, ya Jibril, ihbit ilal ard, turunlah kamu ke bumi kulla lailatin, wa aqulu kulla lailatin fi syahr salasa marrat. Umumkan Jibril kepada umat Muhammad, saya setiap malam bulan Ramadan akan mengumumkan 3 perkara, saya ulang 3 kali. Kata Allah, perintah malaikat Jibril, wa madzaka ya Rabb, apa 3 itu ya Rabb? Qala, manis sa'il bihadhihi al-laila fa'u'tih. Kata Allah, nomor 1, setiap malam Allah pakai pengumuman. Ayo, 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 siapa yang malam ini meminta padaku, siapa yang malam ini memohon kepadaku, aku beri. Tadi malam minta, Pak? Oh belum ya, baru tahu Ustaz. Jangan khawatir, baru 5 hari. Setiap malam Allah ngasih pengumuman, siapapun yang minta malam ini aku beri, diulangi sampai 3 kali. Tapi ya itu Pak, minta itu ya ada adabnya. Jangan tiap malam mintanya beda. Malam besok, ya Allah, utangku ya Allah, lunasi ya Allah, utang. Besoknya lain lagi, ya Allah, mobil ya Allah, mobil minimal Pajero. Malam berikutnya lagi mintanya lagi, ya Allah, istriku ya Allah, buat jangan cerewet. Yang istrinya juga doa, ya Allah, bikin suamiku duitnya gampang. Malam berikutnya lain lagi. Inilah yang menyebabkan doanya susah diijabah. Sama dengan cucu atau anak kepada bapak, cucu kepada kakek. Hari ini ketemu kakek ngomong, kek, apa? Layang-layang kek, layang-layang.
Oh, kata kakek, belum dikasih. Besok ketemu lagi, ngomongnya lain lagi. Kek, mobilan. Ya, iya itu. Besoknya lagi lain, kembang api, kembang api. Besoknya lain lagi, es krim. Begitu 5 hari kakek bingung, Ika ini minta apa sebenarnya? Kira-kira langsung dikasih nggak sama kakek? Enggak, kakeknya bingung. Beda dengan cucu ngerengek kepada kakek, minta seminggu apa yang diminta sama. Mobil-mobilan. Besok lagi mobil-mobilan. Besok lagi mobil. Sampai seminggu mintanya itu sama, akhirnya atau mesti ngerogos aku. Beli. Dikasih. Begitu juga di Ramadan ini, pilih satu permintaan yang paling Anda butuhkan selama ini belum terwujud. Kalau urusan yang minta akhirat itu terus, ini yang dimaksud permintaan dunia. Kalau akhirat tetap minta rahmat, pengampunan, selamat dunia akhirat, itu terus. Tapi hanya satu yang diminta urusan duniawi selama bulan Ramadan. Saya punya bukti nyata. Saya itu punya salah satu guru, rumahnya di Mojokerto. Dulu waktu anaknya kecil, namanya Fahmi, masih umur SD kelas 2, kelas 3. Sebelum Ramadan itu main petet pakai sapu lidi itu, sama kawan-kawannya. Cup gitu kayak panah. Delalah dia yang kena ke mata kanan sebelah. Langsung gelap. Dibawa ke dokter, dokter menyatakan yang kanan buta total. Akhirnya apa yang dilakukan ayahnya? Mulai masuk bulan Ramadan, asal bangun malam sebelum sahur, beliau nangis kepada Allah, memenuhi pengumumannya Allah tadi. Yang diminta cuma satu, ya Allah, kembalikan mata putraku. Besok lagi sama, ya Allah, kembalikan mata anakku, ya Allah, kembalikan mata anakku. Persis 30 hari, permintaannya cuma itu setiap mau sahur. Apa yang terjadi? Begitu habis sholat Id, bapaknya langsung anaknya Fahmi ini langsung lari menemuin ayahnya. Ayah, kata Fahmi, ada apa Fahmi? Ya, mataku lah pacak ngelihat. Ah, yang bener, loh ya, ku tutup nih. Aku tahu, ayah pakai baju putih nih, sarung coklat. Oh bener. Tapi bapaknya masih sanksi, bener nggak ini? Dipanggillah dokter yang kemarin menyatakan buta total. Suruh meriksa. Dokternya ikut geleng-geleng kepala. Subhanallah Pak Kiai, ini mukjizat. Kenapa dok? Putra Pak Kiai matanya kembali normal seperti semula. Kalau bagi Allah tidak ada barang mungkin yang tidak bisa. Maka itulah kesempatan Ramadan, termasuk yang sakit sampai hari ini belum diberi sembuh oleh Allah, nangis tiap malam, minta apa yang diminta. Yang kedua diumumkan Allah, manitta'ib fi hadhihi lailah atubu ilaih. Siapa yang bertobat pada malam hari ini, saya terima tobatnya. Manitta'ib fi hadhihi lailah atubu ilaih. Diulangi sampai 3 kali oleh Allah. Siapa yang bertobat malam hari ini, saya terima tobatnya. Maka
kesempatan tobat, cepat tobatnya diterima, itu adalah bulan Ramadan. Ada satu kisah di dalam kitab Nuzhatul Majalis dan juga ada di kitab Irsyadul Ibad. Seorang pemuda namanya Muhammad. Dia ini preman, tukang mabuk, tukang judi. Tapi untungnya dia masih mau pergi ke Kubah Timah untuk mendengarkan tausiah kajian. Akhirnya satu saat dia mendengar ketika menjelang Ramadan tentang hebatnya bulan Ramadan. Akhirnya hatinya tersentuh. Begitu besok mau bulan Ramadan, hari ini dia pergi ke pasar. Ngapain? Beli baju, beli kopiah, beli sarung, beli gamis, beli sajadah, beli minyak wangi. Begitu pulang, di tengah jalan ketemu kawan-kawannya mabuk. Mat, belaga Ika. Dari mana Ika? Belanja coy. Apa yang kau belanja? Nih lah. Baju koko, sarung, baju gamis, kopiah, serban. Dah, Ika lah berubah Mat. Biasanya celananya lubang-lubang. Oh, Cek, mulai ku hari ini ingin bertobat Cek. Terserah Ika mau tobat apa enggak, aku enggak mau, enggak masalah. Yang penting ku bertobat. Kenapa milih hari ini Cek? Karena kata ulama, Rasulullah pernah mengatakan bahwa Allah pernah berkata, Ramadan Allah teriak-teriak kepada umat, siapa yang bertobat diterima oleh Allah. Maka saya gembira ini Ramadan, Cek. Kesempatanku bertobat diterima Allah. Apalagi Rasulullah pernah mengatakan, man fariha biduhuri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa bahagia dengan datangnya Ramadan, haram jasadnya disentuh api neraka. Maka Ramadan Pak, jangan ada yang sedih. Senyum terus Pak, yang bahagia. Kebahagiaan Anda, senyum Anda menjamin tidak sentuh api neraka. Iya Tat, pengen senyum Tat, tapi duit dek. Para bapak, duit ndak ada. Kan tadi udah bilang kesempatan tiap malam minta sama Allah. Ya Allah, rubahlah hidupku jadi sultan ya Allah. Selama Ramadan, begitu tahun habis Ramadan, rupanya diselamatin, namanya tok dirubah sultan. Karena doanya kurang jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu sampai di rumah, kawan-kawan preman yang ngiring. Baju-baju preman selama dia melakukan maksiat dikumpulkan sama Muhammad, ditaruh di halaman rumah. Dibakar semuanya. Dibakar semuanya. Kalau ini benar membuang masa lalu, menyongsong masa depan. Tetapi kalau cuma membuang kancut ke laut, buang sial, ini tidak cocok. Akhirnya ngelihat itu, kawannya semuanya ikut niru dan bertobat bersama-sama. Tapi saya baru masuk 2 hari Ramadan, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kejadian Muhammad ini dipanggil Allah, malamnya sahabat-sahabatnya ini diberi mimpi oleh Allah ketemu Muhammad di alam barzah. Sahabatnya nanya di dalam mimpi itu, Cek, cemana Kak di sini Cek? Kata Muhammad, aduh coy, ku bahagia di sini coy, enak, semua dosaku diampuni oleh Allah. Masa Cek? Nyaman ku di sini.
semua dosaku diampuni oleh Allah. Sebab apa, Cek? Ya itu kemarin. Sebab aku bahagia menyambut datangnya Ramadan karena aku pengen bertobat di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saya sempat 2 hari puasa, coy. Alhamdulillah diampuni semua dosaku oleh Allah. Subhanallah. Itulah nikmat dan hebatnya bulan Ramadan. Maka saudara-saudaraku yang selama ini masih hidupnya berpura-pura. Pura-pura itu maksudnya kalau di masjid pura-pura bagus, khusyuk, bajunya pakai gamis, begitu di rumah karaoke. Begitu di rumah juga main gaple pakai duit. Nah, segeralah kembali kepada Allah bertobat di bulan puasa. Yang ketiga pengumuman Allah, manil mustaghfir bihadil lailah fa'aghfirulah. Siapa yang tiap malam bulan Ramadan baca istighfar, aku ampuni semua dosanya. Ditambah Rasulullah juga menjamin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa di bulan Ramadan, benar-benar puasa, ikhlas karena Allah, dijamin dosa yang lalu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita hari ini masih diberikan anugerah oleh Allah bisa ketemu bulan Ramadan. Yang terakhir, ada lagi waktu diijabah di bulan Ramadan. Ini di dalam kitab Sama Nuzzatul Majalis, suatu saat qala Musa fil munajat, di dalam munajat malam salat, Nabi Musa itu sempat bertanya kepada Allah, Ilahi hal akramta ahaddan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamak. Kata Nabi Musa, ya Allah, apakah ada nanti orang yang kau ciptakan setelah saya, yang kau berikan kemuliaan seperti aku, yang pernah kau ajak dialog mendengar kalammu di Gunung Tursina? Karena ini salah satu kelebihan Nabi Musa, sampai dijuluki Kalimullah, orang yang pernah diajak dialog oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, ya Musa, innali ibadan sa'ukhrijuhum fi akhir zaman wa akramahum bi syahri Ramadan. Musa, aku masih punya simpenan manusia, makhluk yang manusia itu nanti saya produksi, pabrik diproduksi, saya produksi dan saya luncurkan grand openingnya di akhir zaman. Umat itu akan saya berikan kehormatan dan kemuliaan berupa bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini, Pak, mohon maaf, kita MOU dengan Allah. MOU. Tapi kalau MOU tok hanya tanda tangan, tapi kita tidak pernah memanfaatkan Ramadan, MOU lepas. Nabi Musa tanya lagi, seberapa mulianya ya Allah kau berikan Ramadan untuk umat zaman akhir? Allah menjawab, Musa, ana aqrabu ilaihim minka khina kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfi hijabin. Musa, dulu waktu kamu tak ajak dialog di Gunung Tursina, ingat Musa, kamu tidak bisa melihat saya. Masih ada jarak antara aku dengan dirimu 70.000 lapis hijab yang tidak pernah saya buka. Makanya sampai Allah
ketika Nabi Musa memohon melihat inistaqarra jabalun fi makani, gitu kan? Kalau gunung-gunung itu tidak meletus, masih pada tempatnya, kamu bisa melihat saya. Begitu Musa noleh, meletus semua, dar, sujud. Nabi Musa minta maaf. Itu bukti masih ada penghalang antara Musa dan Allah, 70.000 lapis yang tidak dibuka. Tapi Musa, saya lebih dekat dengan umat Muhammad zaman akhir dengan bulan Ramadan. Sedekat apa ya Allah? Musa, idza shamat ummatu Muhammadin fi syahri Ramadan wabiyaddat asfahuhum wasfarrat wujuhuhum sa'aftahu tilkal hujub khina iftarihim. Musa, siapapun umat Muhammad mau puasa di bulan Ramadan 30 hari sampai bibirnya pecah-pecah kering, tenggorokan kering, wajahnya pucat karena tidak makan dari pagi sampai sore. Tapi Musa ingat, hijab yang tidak pernah kubuka 70.000 lapis antara aku dengan dirimu, itu akan saya buka untuk orang puasa umat Muhammad ketika masuk buka puasa. Subhanallah. Maka ketika deng buka puasa Bapak Ibu, itulah semua hijab 70.000 lapis kita dengan Allah dibuka. Maka saat itu juga maqam mustajab ketika kita memohon kepada Allah. Maka kalau di sini tiap maghrib ada acara buka puasa, jangan cuma doa lagu wajib. Di sini kalau buka puasa cuma doa lagu wajib kan? Allahumma lakasumtu wabika amantu. Itu doa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Habis itu tundukkan kepala, mohon kepada Allah, nyambung permintaan malam tadi. Ya Allah, ya Allah, utang, ya Allah, utang, ya Allah. Satu aja, ya Allah. Nah, karena waktu itu tidak lama, waktunya sempit, hanya ketika berbuka puasa. Begitu sudah khusyuk kita memohon Allah, baru dibatalkan puasanya. Masya Allah. Kalau itu kita lakukan setiap buka puasa selama Ramadan, insya Allah kita akan bisa menyusul Nabi Musa. Makanya diberikan oleh Nabi mengatakan, lisa'im farhatani, farhatun khinnal iftar wa farhatun inda liqa'illah. Bahagia orang yang berpuasa mengerti ini. Dia akan bahagia ketika buka puasa dan bahagia akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian subuh ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Aqulu qouli hadza nastaghfiru lakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Latif, Ya Badi, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana warzuqhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum